Assalamualaikum, halo semuanya, jumpa lagi di NHM Kitchen. Nah, hari ini saya membuat bolu kukus mekar dengan metode 2+3. Insya Allah metode ini anti gagal ya. Kalian juga bisa pakai resep andalan kalian masing-masing, tinggal diaplikasikan ke metode ini saja. Nah, gimana sih metode yang saya maksud? Kalian tonton terus videonya sampai habis ya. Jangan di skip supaya menghindari kegagalan saat proses pembuatan. Nah, buat yang belum subscribe, ingat untuk subscribe dulu. Pertama, siapkan satu buah wadah, kemudian masukkan satu butir telur. Ini saya pakai telur yang ukuran besar dan dalam keadaan suhu ruang. Lalu tambahkan 200 gram gula pasir atau setara dengan 14 sendok makan cembung seperti ini ya. Seperempat sendok teh baking powder dan pastikan baking powdernya masih aktif ya. Setengah sendok teh vanili atau vanilla essence. Ini boleh pakai yang cair atau yang bubuk ya. Lalu tambahkan 200 ml air atau setara dengan 1 gelas belimbing, tapi nggak sampai penuh banget seperti ini ya. Kalau misalkan nggak ada susu, boleh juga pakai air. Ini susu dan airnya digunakan dalam keadaan suhu ruang. Kemudian masukkan 225 gram tepung terigu atau setara dengan 22,5 sendok makan penuh dan cembung seperti ini. Nah, untuk terigunya ini saya pakai terigu protein sedang ya, dari Bogasari, yaitu segitiga biru. Kemudian ini dimixer selama 2 menit. Nah, di awal ini pakai kecepatan rendah dulu ya, kemudian dinaikkan secara perlahan sampai ke kecepatan tinggi. Untuk adonan yang nempel di pinggir seperti ini boleh dirapikan menggunakan spatula ya, supaya adonannya merata. Setelah 2 menit di mixer, kemudian matikan dulu mixernya. Lalu tambahkan setengah sendok teh SP. Nah, SP-nya usahakan pakai yang kualitasnya bagus ya. Di sini saya pakai yang merek kupu-kupu supaya nanti mengembangnya juga bagus ya kuenya. Nah, kira-kira SP-nya sebanyak ini ya. Kemudian masukkan SP ke dalam adonan, lalu ini di mixer lagi dengan kecepatan paling tinggi selama 3 menit ya. Jadi cukup selama 3 menit aja. Ingat untuk pakai kecepatan yang paling tinggi. Nah, untuk XP-nya boleh nggak sih diganti dengan TBM atau ovalet? Menurut pengalaman saya pribadi, saya pernah pakai ovalet tapi belum pernah pakai TBM. Itu hasilnya nggak bagus ya. Jadi masih kayak kurang ngembang. Yang paling bagus menurut saya menggunakan SP seperti ini. Nah, ini ya bisa dilihat ketika SP-nya sudah masuk, adonannya bisa langsung berwarna putih dan mengembang. Ini kalian juga harus pastikan kalau SP-nya itu memang masih dalam keadaan bagus ya. Jadi kalau misalkan habis disimpan di kulkas, itu dikeluarin dulu sebelum dipakai dan biarkan dulu sampai suhu ruang. Kemudian baru bisa dipakai. Nah, ini udah kelihatan kan adonannya udah mulai ngembang dan juga licin. Nah, kalau sudah 3 menit di mixer, lalu ini mixernya langsung dimatikan ya. Kalian bisa lihat ini adonannya udah kental dan juga sudah licin. Ini sudah cukup ya untuk di mixernya. Lalu ambil sedikit adonan untuk diberi pewarna. Untuk warnanya ini saya pakai warna merah tua ya, secukupnya saja. Atau bisa beri pewarna sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian siapkan cetakan bolu kukus, lalu tuang adonan putih ke dalam cetakan. Ngisinya jangan penuh, cukup 3/4 bagian saja ya.
Baru kemudian diisi secukupnya dengan adonan warna di atasnya. Nah, kira-kira sampai seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Nah, ini adonannya sudah selesai saya tuang. Ini jadinya 13 pieces dalam ukuran besar ya. Kemudian kukus adonannya. Sebelumnya kukusannya ini udah dipanaskan ya. Uapnya udah banyak dan airnya juga sudah mendidih. Jumlah air dalam kukusan ketika mengukus juga nggak boleh banyak ya. Jadi ini sekitar 1,5 sampai 2 cm tinggi air dari dasar panci. Karena kalau air kukusannya terlalu banyak, itu akan membuat bolunya menjadi bantet ya. Karena airnya akan naik dan mengenai bagian bawah bolu. Lalu masukkan adonan secukupnya, kasih jarak supaya nanti mekarnya bisa maksimal ya. Kemudian tutup pancinya dan ini dikukus selama 20 menit menggunakan api yang paling besar. Untuk tutup pancinya, ingat dialasi kain supaya tidak ada air yang menetes ke dalam adonan ya. Setelah 20 menit, kemudian buka tutup kukusan. Nah, alhamdulillah ini bolunya sudah matang ya dan juga sudah mekar. Lalu angkat bolu dari dalam kukusan dan lanjutkan mengukus untuk sisa adonan berikutnya. Nah, untuk jumlah air dalam kukusan ini boleh dicek ya. Kalau seandainya berkurangnya banyak, boleh ditambahin lagi. Tapi tetap maksimal air yang boleh ada dalam kukusan itu hanya setinggi 1,5 sampai 2 cm. Jadi nggak boleh banyak ya. Kalau seandainya kalian nambahin air lagi, tunggu dulu sampai airnya itu benar-benar mendidih dan uapnya banyak, baru kemudian masukkan adonan berikutnya. Nah, biasanya 1,5 sampai 2 cm ini bisa digunakan untuk 2 sesi proses ngukus ya. Nah, ini dia bolu kukus mekarnya sudah matang dan bisa dilihat ya, ini bolunya beneran lembut banget, empuk, dan ini juga manisnya pas, warnanya cantik, mekarnya juga cantik ya. Sekarang kita lihat ya bagian dalam bolunya. Nah, terlihat bolunya ini sama sekali nggak bantet, beneran lembut dan empuk. Dengan metode ini, pakai resep apapun insya Allah bisa ya bun. Dan juga insya Allah anti gagal. Yang penting kalian perhatikan step by stepnya dan juga tips yang saya kasih saat membuat bolu kukus mekar ini. Nah, ini ya, bisa dilihat teksturnya beneran empuk dan lembut banget. Sekarang akan saya coba ya bolunya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, sama sekali nggak amis, manisnya pas. Pokoknya ini bolunya wajib buat kalian coba. Nah, sekian dulu video dari NHM Kitchen. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.